Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yulianti dari semester 2A. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-9 di mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH beserta asisten dosen Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Nah, jadi pada pertemuan kali ini memasuki bab 5 mengenai sifat melawan hukum. Jadi sifat melawan hukum ini merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Nah, jadi pada sifat melawan hukum ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada melawan hukum formal, lalu yang kedua ada melawan hukum material. Jadi pada melawan hukum formal, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Lalu sifat melawan hukum dapat dihapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Nah, lalu ada sifat melawan hukum material. Jadi bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis, tetapi berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Lalu, sifat melawan hukum dapat dihapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, lalu dalam sifat melawan hukum material terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada dalam fungsi negatif. Mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya, perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Lalu yang kedua dalam fungsi positif. Menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Lalu yang ketiga, sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Contohnya Ares Dokter Hewan. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama itu sifat melawan hukum dapat dihapus dengan adanya alasan pembenar. Lalu yang kedua, menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Lalu yang ketiga, menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Lalu yang keempat, ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak 1963. Lalu yang kelima, yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim. Apabila yang pertama itu terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Lalu hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Rasa keadilan itu harus bersifat umum. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.